Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teori Erik Erikson tentang perkembangan manusia. Tahap kelima dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah identitas versus kebingungan peran, dan ini terjadi selama masa remaja, dari sekitar umur 12 sampai 18 tahun. Selama tahap ini, remaja mencari rasa diri dan identitas pribadi melalui eksplorasi intens, nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan selama masa remaja, transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa adalah hal yang penting. Anak-anak menjadi lebih mandiri dan mulai melihat masa depan dalam segala hal. Individu anak ingin menjadi bagian dari masyarakat dan menyesuaikan diri. Tahap perkembangan ini, anak harus mempelajari peran yang akan ia jalankan sebagai orang dewasa. Selama tahap ini, remaja akan memeriksa kembali identitasnya dan mencoba untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Erikson menyarankan bahwa dua identitas terlibat, seksual dan pekerjaan. Erikson mengklaim bahwa remaja mungkin merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka untuk sementara waktu, sampai mereka dapat beradaptasi akan perubahan itu. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada keutamaan kesetiaan. Kesetiaan melibatkan kemampuan untuk berkomitmen pada orang lain atas dasar menerima orang lain, bahkan ketika mungkin ada perbedaan ideologis. Saya tidak tahu apa yang aku inginkan kelak aku dewasa. Ketika ada kalimat itu, dan kalimat itu muncul dari seorang anak remaja, maka disitulah ada kegagalan untuk membangun identitas diri. Kebingungan peran melibatkan individu yang tidak yakin tentang diri mereka sendiri atau tempat mereka dalam masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang hanya mereka pikirkan saja. Ketika terjadi kebingungan peran, atau dalam hal ini adalah krisis identitas, seorang remaja mungkin memulai bereksperimen dengan gaya hidupnya yang berbeda dengan orang kebanyakan, baik dilihat dari pekerjaannya, pendidikannya, atau kegiatan-kegiatan yang untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Jika terjadi krisis identitas pada diri seorang remaja, maka akan menjadikan seorang remaja itu melakukan pemberontakan. Artinya apa? Artinya dia akan membentuk identitas, bisa jadi membentuk identitas negatif. Karena apa? Karena untuk mewujudkan perasaan tidak bahagianya. Keintiman versus isolasi adalah tahap ke-6 dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini berlangsung selama masa dewasa muda, antara usia sekitar 18 sampai 40 tahun. Selama tahap ini, konflik utama berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Selama tahap ini, kita mulai berbagi diri secara lebih intim dengan orang lain. Kita mengeksplorasi hubungan yang mengarah ke komitmen jangka panjang dengan orang lain selain anggota keluarga. Berhasil menyelesaikan tahap ini dapat menghasilkan hubungan yang bahagia, rasa komitmen, keamanan, dan perhatian dalam suatu hubungan. Menghindari keintiman, takut akan komitmen, dan hubungan dapat menyebabkan isolasi, kesepian, dan kadang depresi. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada keutamaan cinta. Generativitas versus stagnasi adalah tahap ke-7 dari 8 tahap teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini berlangsung selama masa dewasa pertengahan, antara usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, fokus dari apa yang dilakukan seorang manusia adalah tidak lagi pada dirinya sendiri,
tetapi bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan terlibat pada kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya. Melalui generativitas ini, mereka mengembangkan atau manusia itu mengembangkan keinginannya. Keberhasilan mengarah pada perasaan berguna dan pencapaian, sementara kegagalan menghasilkan keterlibatan yang dangkal di dunia. Ketika seseorang itu merasa gagal menemukan cara untuk berkontribusi, artinya akan menjadi mandek dan merasa tidak produktif. Manusia mungkin merasa terputus atau tidak terlibat dengan komunitas mereka dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Dalam keberhasilannya, pada tahap ini akan mengarah pada kebijakan perawatan. Integritas ego versus keputusasaan adalah tahap ke-8 dan tahap terakhir dari teori tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap ini dimulai pada usia sekitar 65 tahun dan berakhir pada kematian. Selama waktu inilah kita merenungkan pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita melihat diri kita sebagai orang yang menjalani kehidupan yang sukses. Individu yang merenungkan hidupnya dan menyesal tidak mencapai tujuannya akan mengalami perasaan pahit dan putus asa. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan memungkinkan seseorang untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa penutupan dan kelengkapan dan juga menerima kematian tanpa rasa takut. Orang bijak tidak dicirikan oleh keadaan integritas ego yang berkelanjutan, tetapi mereka mengalami integritas ego dan keputusasaan. Dengan demikian, kehidupan akhir dicirikan sebagai integritas dan keputusasaan sebagai keadaan bergantian yang perlu diseimbangkan. Tiap manusia pasti mengalami perkembangan dalam hidupnya. Semoga kita bisa melalui tiap tahapan dengan keberhasilan. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.